Amira tampak menangis sedih, duduk bersimpuh di depan makam Lian Bagaskara. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 30 Juli 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Rasa kecewa dan marah masih membuncah di dalam dada Amira. Semuanya bermula dari keputusan Aksa yang tidak menuruti permintaan Pak Lian untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Bagi Amira, keputusan itu menjadi titik awal dari segala musibah yang menimpa mereka. Terutama kepergian Sasa yang begitu menyayat hati. Dalam pikirannya, jika saja mereka tak pindah rumah, mungkin Sasa masih bisa terselamatkan. Emosinya pun meluap, hingga ia memilih menjauh dari suaminya. Tak ingin berbicara atau sekedar menatap wajahnya. Aksa memilih mengalah. Ia tahu saat itu bukan waktu yang tepat untuk memaksa penjelasan. Ia pun melangkah keluar rumah, mencoba menenangkan pikirannya yang carut-marut. Duduk di kursi taman, di bawah langit yang mulai mendung, ia memutar ulang segala keputusan yang pernah ia ambil. Penyesalan perlahan menyusup. Ia sadar niatnya menjaga harga diri di depan Pak Lian malah membuka luka mendalam. Sasa telah tiada dan Amira menjauh, sementara hatinya terus dilanda gelombang kesedihan. Tanpa sepengetahuannya, Talita memperhatikannya dari belakang. Gadis itu menatap Aksa dengan sorot iba dan simpati. Ia tahu Aksa tengah rapuh, dan itu membuatnya ingin hadir menjadi bahu tempat bersandar. Talita pun perlahan mendekat, membawa ketenangan lewat tutur lembut dan sikap bijaknya. Ia berbicara tentang saling menguatkan, tentang pentingnya menjadi pelipur lara, bukan pemantik luka. Namun dalam hatinya Talita menyimpan keinginan yang tak pernah padam. Sejak dulu Aksa selalu menjadi sosok yang diam-diam ia kagumi. Perasaan itu tumbuh terus, tak pernah hilang. Saat shower di rumah mendadak macet, Talita memanggil Aksa untuk memeriksanya. Dalam kepanikan kecil karena air menyembur tiba-tiba, tubuh Talita tersenggol hingga nyaris terjatuh. Refleks, Aksa menahan tubuhnya agar tidak terjerembab. Dalam pelukan singkat itu, tatapan mereka bertemu. Talita merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, seolah waktu berhenti. Ada getaran yang tak bisa ia tolak, sebuah perasaan yang terlalu lama terpendam. Kini seakan menyeruak ke permukaan. Namun kebersamaan mereka tak berlangsung lama, karena Bu Yuni tiba-tiba memergoki mereka. Suaranya lantang menyembuyarkan semuanya, membuat Aksa buru-buru menjauh dan Talita salah tingkah, bingung menjelaskan situasinya. Beberapa waktu kemudian, Talita membawa secangkir teh hangat untuk Aksa. Ia ingin mengobati kegugupan sebelumnya, mencoba mencarikan suasana. Namun saat menaruh cangkir di meja, tangannya tergelincir, dan teh panas itu menyiram tangannya sendiri. Ia menjerit pelan, menahan panas. Aksa pun segera menghampirinya, mengelap tangan Talita dengan cemas, meminta agar lebih berhati-hati lain kali. Kebetulan yang tak diinginkan pun terjadi lagi. Pak Lian lewat di ruang tamu dan melihat momen itu. Ia langsung menuduh Aksa menjalin hubungan terlarang dengan Talita. Amarahnya pun seketika memuncak, dan ia memanggil Amira menyampaikan bahwa suaminya telah berselingkuh bahkan dengan sepupunya sendiri. Mendengar tuduhan itu, Amira terdiam, seolah tak percaya. Belum kering luka hatinya karena kehilangan Sasa,
kini ia dihadapkan pada kenyataan pahit yang lain. Pak Lian pun mengambil keputusan drastis. Ia meminta Amira untuk pulang saja ke rumahnya, meninggalkan Aksa yang dianggapnya telah mencederai kepercayaan dan cinta putrinya. Suasana semakin memanas. Aksa dan Thalita mencoba menjelaskan, namun semuanya terasa sia-sia. Sementara itu, ada adegan di mana Amira terlihat duduk di depan sebuah makam bertuliskan Lian Bagaskara bin Fendi Bagaskara. Entah itu nyata atau hanya lamunan akibat kelelahan batin yang begitu berkepanjangan. Di tempat berbeda, hujan turun deras membasahi tanah. Pak Lian dan Pak Bastian ternyata masih terjebak di dalam lubang sumur. Mereka berteriak minta tolong, sementara air mulai naik perlahan. Ketegangan menyelimuti mereka. Beruntung, Aksa dan Adam datang, membawa tali dan sebuah senter, menerobos hujan dan gelap malam. Setelah perjuangan keras, keduanya berhasil menarik Pak Lian dan Pak Bastian keluar dari lubang tersebut. Dalam kondisi basah kuyup, lelah tapi masih bernyawa. Badai huru-hara mulai mengoyak ketenangan rumah tangga Aksa dan Amira. Semua berawal dari kekacauan Amira yang begitu dalam. Merasa bahwa kepergian Sasa adalah akibat langsung dari keputusan Aksa yang menolak saran Pak Lian untuk tetap tinggal di rumahnya. Rasa sakit yang ia pendam berubah menjadi amarah. Dan kini ia tak segan melampiaskannya kepada Aksa yang ia anggap terlalu keras kepala dan egois. Suasana rumah pun berubah dingin dan penuh ketegangan, seolah tak lagi menyisakan ruang untuk damai. Aksa sempat terbakar oleh ucapan-ucapan tajam dari istrinya. Namun ia berusaha menahan diri. Baginya keributan ini tak seharusnya membuat segalanya runtuh. Ia tahu Amira tengah larut dalam duka. Dan dalam keadaan seperti itu, kemarahan bisa muncul dari siapa saja. Maka saat Amira memilih pergi untuk menjauh, Aksa membiarkannya. Ia hanya bisa berharap waktu akan melunakkan hati Amira dan menghadirkan kelegaan di antara mereka. Namun tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang mengamati. Thalita menyadari kekacauan yang sedang melanda rumah tangga Aksa dan Amira. Dalam diam ada rasa simpati, tapi juga kebingungan dan kesenangan yang samar. Perasaannya pada Aksa masih hidup, tersimpan rapi di sudut hati yang tak pernah benar-benar tertutup.